Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya Pendeta Feralina Lahiu menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media YouTube ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan dan kita bersyukur kita boleh menikmati setiap rahmat dan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Bahkan hari ini kita ada di penghujung bulan Oktober. Kita masuk dalam hari terakhir di bulan Oktober, tanggal 31 Oktober. Dan puji Tuhan saudara-saudara, di bulan Oktober yang telah kita lalui bersama, kita bersyukur karena Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Bahkan saya secara pribadi bersyukur, bulan Oktober adalah bulan yang penuh dengan sukacita, di mana juga saya secara pribadi berhari ulang tahun. Makanya saudara-saudara di latar ini ada HBD, Happy Birthday, di mana tanggal 28 Oktober adalah hari ulang tahun saya, menikmati umur panjang, membilang usia 33 tahun. Makanya saudara-saudara, saya baru menyelesaikan rekaman video YouTube ini, karena di tanggal 28 Oktober, 29 Oktober, 30 Oktober, ya itu hari-hari yang sibuk di mana keluarga terkumpul merayakan bersama. Dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur ketika di usia 33 tahun ini Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan saya secara pribadi, bahkan bersama dengan kehidupan keluarga. Dan puji Tuhan juga di bulan Oktober ini YouTube kami Pendeta Feralina Lahiu boleh menikmati usia 1 tahun. Sehingga saudara-saudara, saya percaya juga ada sukacita di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Saat ini saya kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 6 November 2021. Pembacaan kita dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Namun saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, ketika kami boleh menikmati hari yang baru, kami ada di penghujung bulan Oktober, kami bersyukur kepadamu, kami boleh melewati setiap proses kehidupan. Ketika kami ada di bulan Oktober dan besok kami akan masuk di bulan November, kami bersyukur Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Bahkan kebenaran firman Tuhan menghentar hidup kami agar supaya kami tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua, bahkan kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun hidup kami supaya kami menjadi manusia-manusia baru, hidup dalam kehendak Tuhan, meninggalkan manusia lama, meninggalkan dosa-dosa kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Marilah saudara-saudara yang ada di rumah yang memegang Alkitab, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita baca dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 sungguh luar biasa, saudara-saudara. Saya mau katakan saat ini bahwa kehidupan di zaman ini dengan kecanggihan teknologi yang begitu luar biasa, saya percaya sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengaruh yang ada, kalau pengaruh positif, it's okay, no problem, saudara. Tapi yang jadi masalah kalau ada pengaruh-pengaruh yang buruk, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan terjerumus, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terbawa arus dan hanyut dalam era yang menggiurkan ini. Ada banyak penawaran-penawaran dunia yang mempengaruhi iman kita sebagai orang percaya, sehingga tidak segan-segan ada orang yang meninggalkan Yesus, meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, menjauhi Tuhan dalam hidup yang ada karena pengaruh-pengaruh atau penawaran-penawaran dunia saat ini. Padahal saudara-saudara sudah mengenal Kristus, sudah hidup dalam pertobatan, tapi kembali kepada pergaulannya yang lama dan akhirnya dia kembali jatuh. Sehingga saudara-saudara, ini adalah sebuah realita yang ada. Ini adalah realita yang dapat kita lihat. Di tengah-tengah pengaruh zaman ini ada banyak orang bukan menguatkan iman, mempertahankan iman, tetapi malah ikut terbawa arus pengaruh-pengaruh buruk yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak hal-hal yang mempesona kita dalam dunia ini, sehingga tadi saya katakan kita menjauh dari Tuhan. Padahal orang ini orang percaya, padahal orang ini orang beriman, tapi persekutuan sebagai orang percaya tidak pernah kita hadir. Sehingga hari ini firman Tuhan dalam kitab Efesus mengingatkan kita semua, saudara-saudara. Makanya diberikan judul manusia baru. Saudara-saudara, kitab Efesus ini, jadi Efesus ini adalah sebuah kota yang terpenting di wilayah Asia, karena kota Efesus ini merupakan wilayah terbesar, di mana di Efesus ini ada gedung teater, ada tempat permandian, ada perpustakaan, ada pasar, ada jalan-jalan yang dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, yang termasyhur di kota Efesus ini adalah kuil, di mana
kuil ini merupakan tempat penyembahan berhala kepada Dewi Artemis. Mereka meyakini bahwa Dewi Artemis ini sebagai dewa kesuburan. Sehingga ada slogan yang mengatakan bahwa Artemis Dewi orang Efesus. Makanya penyembahan berhala di Efesus ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Mereka meyakini bahwa dewa kesuburan ini sebagai dewa yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di kota inilah Paulus datang untuk memberitakan Injil. Sehingga banyak orang juga yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, setelah Paulus melanjutkan perjalanan penginjilan, ia harus berada di penjara karena nama Tuhan di Roma pada saat dia mengirim surat kepada jemaat di Efesus, di mana surat ini ditulis supaya mereka menguatkan iman dan tidak terpengaruh dengan penyembahan kepada Dewi Artemis. Karena saudara-saudara, namanya pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya. Makanya Paulus menulis surat ini supaya jemaat di Efesus tidak terpengaruh. Ya, sama ledeng torang sekarang Kang, banyak itu pengaruh-pengaruh. Mau pergi ibadah ya terpengaruh dengan orang bilang sudah cuma ibadah. Pikir apa mau pergi ibadah? Nah hari ini saudara-saudara, tema yang diangkat oleh pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah kenakanlah manusia baru. Saudara, kalau bicara kenakanlah itu berarti menggunakan, memakai, ya. Menggunakan, memakai, kenakanlah manusia baru. Saya punya satu cerita ya, ini cerita lucu. Ini Bu, ya. Dia teman, DP istri meninggal saudara. Dan ini Bu ini dia datang di DP mai tua pergi di pemakaman itu. Nah saudara, di ibadah pemakaman ini Bu ini menangis kuat sekali. Pokoknya dia menangis, kalau orang Manado bilang dia menangis tahede-hede. Ya, dia menangis kuat sekali. Kong ini Bu ini petamang yang DP istri ini yang meninggal, dia menangis ya sama dengan ini Bu dah menangis saudara. Kong DP tamang penasaran, DP tamang bilang begini, Bu, kenapa ngana menangis kong lebih kuat dari kita? Kenapa ngana kesedihan lebih sedih dari kita? Seharusnya kita yang lebih sedih dari ngana. Kong Bu bilang begini, ngana mai tua so mati. Ngana semua dapat ganti baru, mar kita masih ini ya. Dia bilang masih kata DP bini lama saudara. Ternyata Bu ini semua suka ganti bini baru saudara. Semua suka ganti istri KTN. Makanya dia menangis kuat sekali karena DP tamang mai tua Tuhan so panggil. Kalau DP mai tua Tuhan belum panggil. Aduh bahaya ini saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenakanlah manusia baru. Ingat manusia baru, bukan bini baru, istri baru, suami baru, bukan saudara-saudara ya. Saya percaya setiap kita suka dengan hal-hal yang baru. Misalnya ya rambu gunting baru saudara. Iyo tuh orang kalau gunting baru, aduh dapat lihat keren saudara. Ada orang yang suka dengan apa? Rumah baru. Oto baru saudara-saudara. Apalagi kalau oto itu orang ya seolah-olah bawa power dada saudara. Akhirnya ganti dengan power steering. Aduh puji Tuhan saudara ya. Oto baru Bapak Ibu Saudara. Kong di oto baru itu setengah ada hugel baru. Aduh bahaya ini saudara ya. Setiap kita pasti suka hal baru.
Apalagi kalau dapat tas baru, saudara-saudara, puji Tuhan ya. Apalagi kalau ibu-ibu Kang dapat lipstik baru, saudara, haleluya. Ya, sepatu baru, baju baru, saudara-saudara. Makanya sedikit-sedikit paket ya orang batoki atau telepon, ibu paketnya so sampai, aduh baju baru katu. So pesan online. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan juga ada yang pemilihan Persus so penatua baru, saudara. Ya tanya kenapa dia sunyak tak pilih. Oh sudah ganti dulu. Mau cari yang baru dulu, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa setiap kita pasti suka dengan sesuatu yang baru. Tapi yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, bagaimana dengan manusia baru? Apakah orang suka mau jadi manusia baru, hidup menjadi manusia baru, ataukah masih tetap nyaman sebagai manusia lama? Artinya apa saudara-saudara? Manusia baru ini adalah hidup dalam kehendak Tuhan dan manusia lama masih menjadi orang-orang yang hidup dalam dosa, dalam kejahatan. Makanya saudara, jangan mengatakan saya ini manusia baru tapi masih nyaman sebagai manusia lama. Karena manusia baru dan manusia lama tidak bisa bersatu dalam diri kita. Ibarat mau pakai baju, saudara-saudara, kalau torang mau pakai baju baru, torang mesti lepas itu baju lama. Sebab kita tidak bisa memainkan dua peran sekaligus, dua karakter yang kontras sekaligus. Misalkan saudara, kita tidak bisa hidup sebagai orang jujur, tapi saat yang sama pula kita menjadi seorang pembohong. Tidak bisa saudara-saudara. Makanya orang yang hidup sebagai manusia baru, dia harus menanggalkan manusia lama. Ya tidak mungkin saudara pakai dress lama, tutu dengan dress baru. Tidak mungkin. Pasti kita akan meninggalkan itu dress lama dan kita akan memakai dress yang baru. Dan orang kalau pakai baju baru pasti senang saudara-saudara. Apalagi ini semua Natal saudara-saudara ya. Paling so banyak ini yang pesan online baju baru. Paling so banyak ini pergi-pergi toko di Manado saudara ya. Cari baju baru, pakai baju baru saudara. Karena apa hari Natal banyak orang dengan baju baru saudara. Mari puji Tuhan yo Bapak Ibu Saudara. Yang penting semua sehat-sehat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita akan memahami konsep manusia baru menurut Efesus 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Saudara, saya membaca firman Tuhan ini, saya merenungkan firman Tuhan ini, dan sungguh luar biasa setiap argumen, setiap nasihat, setiap desakan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan pada saat itu dia ada di penjara saudara-saudara, tetapi dia masih peduli dengan iman jemaat Efesus. Dia mau surat ini menguatkan mereka supaya mereka tidak terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan berhala yang ada saat itu. Bahkan kebejatan amoral dari orang-orang yang ada di Efesus tidak akan mempengaruhi kehidupan orang percaya, kehidupan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Karena kalau Rasul Paulus menulis surat saudara-saudara, berarti ada jemaat yang sudah terpengaruh, ada jemaat yang mulai lagi mau hidup dalam kehidupan yang lama. Sehingga ini disampaikan oleh Paulus, kalau so hidup menjadi manusia baru, so tinggalkan jo itu manusia lama saudara-saudara. Makanya mari kita mengerti apa itu manusia baru menurut Efesus pasal 4 ini. Manusia baru, saya mau katakan yang pertama, manusia baru adalah orang yang mengenal Kristus. Amin saudara-saudara. Mengenal Kristus. Saudara, kita tidak hanya sekedar tahu Yesus Kristus,
Tapi kita harus mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena orang yang saling mengenal, pasti orang itu punya hubungan yang intim, punya hubungan yang erat, punya hubungan yang kuat. Jangan bilang kita kenal Kristus, tapi kita tidak membangun hubungan dengan Dia, saudara-saudara. Karena manusia baru adalah manusia yang mengenal Kristus. Dan orang yang mengenal Kristus pasti memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Sehingga jadi pertanyaan, apakah kita punya hubungan intim dengan Tuhan, saudara? Apakah hubungan kita erat? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 17 Paulus mengatakan, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Ini perkataan dan penegasan ini adalah penegasan yang mendesak mereka. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Mereka telah hidup dalam manusia baru. Jangan dorang hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena dorang mengenal Kristus. Karena dorang sudah belajar, sudah memahami, sudah mengerti mengenai Tuhan Yesus. Paulus mendesak mereka supaya jangan lagi mereka hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Jangan hidup sama dengan orang-orang yang memiliki pikiran sia-sia dan gelap. Banyak orang punya pikiran-pikiran sia-sia. Ya, pikiran-pikiran gelap. Pikiran-pikirannya tidak betul, saudara-saudara. Jangan hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Makanya orang kalau jauh dengan Tuhan, ya, jauh dari hidup persekutuan, malas datang persekutuan, malas bersekutu dengan Tuhan, berarti dia bukan manusia baru, saudara-saudara. Sudah hidup menjadi orang Kristen, tapi tidak mau hadir dalam persekutuan, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, jauh dari persekutuan, berarti dia bukan manusia baru. Dia tidak mengenal Allah. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengenal Kristus adalah orang yang mau bersekutu dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau ada orang yang malas bersekutu, dipertanyakan kemanusiaannya, saudara, ya. Karena manusia baru, dia mau bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka adalah kebodohan dan kedegilan hati. Dikatakan di sini, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, saudara. Ya, kebodohan mereka. Jadi saudara, kalau kita tidak mengenal Kristus, itu karena kebodohan yang ada, karena kedegilan hati. Kedegilan ini apa? Keras hati, saudara. Memiliki hati yang keras, hati yang tidak mau mengenal Kristus, keras hati, nih mau hadir dalam persekutuan, keras hati, nih mau berdoa, nih mau baca firman. Ya, ini keras hati ini apa? Orang-orang yang sudah tidak mempunyai perasaan, soalnya ada perasa malu, saudara-saudara. Sehingga bahaya orang kalau sudah biasa bikin dosa, kong rasa nyaman, saudara-saudara. Kong so rasa biasa-biasa. Kalau dulu saudara, aduh bikin dosa, aduh malu saudara. Iyo toh, aduh rasa takut itu hati, oh Tuhan tak berdosa. Mar sekarang saudara, aduh biar dong sudah tahu dia bahu gel, biasa-biasa jo.
ampun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati saudara, kalau orang sudah terbiasa dengan dosa kong rasa biasa-biasa, rasa nyaman deng dosa, berarti kita ada pada taraf kedegilan hati, memiliki hati yang keras. So nyanda ada DP perasaan, so nyanda ada perasa malu kepada Tuhan saudara-saudara. Makanya hari ini firman Tuhan ingatkan, jangan torang sama dengan orang-orang yang nyanda kenal Tuhan dalam torang kehidupan. Orang-orang yang model-model begini saudara, punya pikiran-pikiran gelap, nih mau bersekutu jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Bodoh, kedegilan hati, nintau malu, waktu baking dosa, nyanda ada perasa malu saudara-saudara. Makanya orang yang mengenal Kristus Bapak Ibu Saudara adalah orang yang tahu bahwa bersekutu dengan Tuhan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya ingat ya satu lagu yang dinyanyikan, lagu Ajarku Mengenalmu ya. Ajarku mengenalmu. Kalau saudara kita nyanyikan pujian ini, kita membawakan pujian ini saudara. Ajarku mengenalmu. Minta Tuhan mengajari kita untuk lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, jadi orang Kristen jangan cuma tahu Tuhan. Jangan orang cuma tahu Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kelimpahan, Tuhan kasih banyak berkat dalam toran kehidupan. Tuhan kasih makan, Tuhan kasih minum dalam toran kehidupan. Jangan toran jadi orang cuma tahu Tuhan mana tak punya. Tapi toran jadi orang yang tidak mau tahu apa yang Tuhan mau dalam toran kehidupan saudara-saudara. Makanya orang yang mengenal Kristus, dia akan mau cari tahu apa Tuhan mau dalam toran hidup untuk orang lakukan saudara-saudara. Makanya orang yang mengenal Kristus, dia akan bersekutu dengan Tuhan. Baik dalam persekutuan ibadah di gereja, ibadah di kolom, WKI, PKB, dalam persekutuan ibadah. Tetapi juga dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya saudara jangan sama dengan tu lain-lain, jaga lari dari persekutuan. Nih pendeta mau datang berdoa, mau tolak pendeta saudara-saudara. Ini mau datang pelayanan, bahaya saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan kita kudus, kita tidak akan melakukan apa yang tidak kudus saudara-saudara. Sama kan kalau orang kehidupan rumah tangga suami istri. Kalau orang suami nih mau makan ikan garo rica, orang pasti nih mau baking saudara-saudara. Iyo tuh dia cuma suka ikan goreng saus. Jadi orang mesti baking ikan goreng saus karena itu yang dia suka saudara-saudara. Marjang doe 3 bulan goreng saus terus saudara-saudara. Pak tua bilang, aduh sadap memang anak ikan goreng saus Mar, ganti akan menu ke siang. Dari dia bukan cuma ikan goreng saus yang dia suka. Tuh kalau orang hubungan suami istri tuh akan tahu tompe suami suka ikan goreng saus, suka ikan woku saudara, ya ikan bakar rica. Orang akan tahu, karena orang mengenal, orang akan mengenal tidak hanya sekedar tahu, orang mengenal karakter, mengenal sifat suami kita. Sehingga saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengenal Kristus, kita akan tahu karakter Kristus seperti apa dalam kehidupan kita. Sehingga saudara yang saya mau katakan saat ini, mari bertobat. Ya. Hiduplah menjadi manusia baru. Mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar tahu Tuhan, tapi kita kenal Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin saudara-saudara.
Dan yang kedua, manusia baru, mengenakan manusia baru adalah orang yang telah dibaharui. Telah dibaharui. Kalau sama dengan berita-berita kan saudara, dikatakan ada informasi terupdate, berita terupdate ya. Dibaharui, berita terbaru. Jadi manusia baru adalah orang yang telah dibaharui oleh Tuhan. Manusia baru, ia telah hidup dalam pembaharuan. Ia telah dibaharui, di sini dikatakan dibaharui dalam roh dan pikiran. Ya, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi manusia baru adalah orang yang sudah dibaharui dalam roh dan pikiran. Artinya apa saudara-saudara? Pikirannya telah dibaharui, sikap berpikir, cara berpikir itu sudah dibaharui, sudah update. Nyandak lagi punya pikiran-pikiran lama saudara-saudara. Nyandak lagi punya pikiran-pikiran besai. Nyandak punya pikiran-pikiran kotor, punya pikiran-pikiran buruk. Tapi dia sudah dibaharui, so terupdate, sudah pikirannya sudah menjadi baru. Itu orang yang manusia baru saudara-saudara, cara berpikirnya itu beda. Beda saudara. Kalau dulu dia punya pikiran-pikiran yang kotor, tapi sekarang dia punya pikiran-pikiran yang jernih. Amin saudara-saudara. Karena dia sudah dibaharui. Makanya manusia baru, dia tidak akan lagi punya pikiran-pikiran yang sesat. Seperti halnya saya berikan contoh saudara. Kalau manusia lama ya, masih dia pikir-pikir tuh. Hari apa menyambung ayang saudara. Di mana tuh tanpa mau pergi akang ya. Kalau dulu ya manusia lama masih pegang-pegang ayam saudara. Tapi kalau manusia baru dia punya pikiran-pikiran baru saudara. Nyandak lagi berpikir di mana tuh kandang ayam saudara. Mau pergi menyambung ayam sunda saudara. Tapi dia akan berpikir di mana tuh ibadah PKB. Hari apa itu ibadah PKB saudara. Iya tuh itu manusia baru saudara. Pikirannya telah dibaharui. Atau misalkan dulu saudara ya. Dulu dia pembahugel saudara. Aduh, kalau dulu dia pikiran DP hugel terus. Tapi saudara, orang yang telah dibaharui pikirannya, dia akan hidup dalam cara berpikir. Sudah tidak lagi memikirkan hugel saudara. Tapi dia akan memikirkan bagaimana membangun keluarganya. Bagaimana membangun rumah tangganya. Itu orang yang telah dibaharui saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini contoh yang saya berikan dalam cara berpikir kita. Kalau dulu orang masih pikiran-pikiran jahat, itu belum dibaharui saudara. Tapi kita telah menjadi orang percaya, kita sudah dibaharui dalam pikiran kita. Makanya orang jangan punya pikiran-pikiran besai, pikiran-pikiran jahat, apalagi berpikir negatif tentang orang lain. Padahal saudara dia so baking bagus, dia melakukan baik karena orang pikiran negatif. Sekalipun dia bikin bagus, orang berpikir jahat saudara. Makanya kita harus meninggalkan itu pikiran-pikiran jahat. Itu pikiran-pikirannya nak bagus tentang orang lain. Tentang mertua, tentang ipar. Yang besar-besar itu orang mesti tinggalkan saudara. Ya, pikiran-pikiran yang akan mempengaruhi kehidupan kita yang tidak bagus. Kita harus meninggalkan itu. Pikiran-pikiran negatif. Karena saudara, selama kita tidak mengubah cara pikir kita, selamanya kita tidak akan mengalami perubahan. Makanya penting untuk merubah cara berpikir kita. Karena kita telah dibaharui dalam sikap berpikir, dalam cara berpikir kita. Kita sudah dibaharui saudara. Amin. Makanya kalau sudah hidup dalam pembaharuan, sudah dibaharui dalam cara berpikir, jangan lagi kita punya pikiran-pikiran jahat. Karena kalau orang mau ulang saudara, berpikir jahat, berarti orang mau ulang jadi manusia lama. Ya, tapi manusia baru adalah hidup dengan pikiran-pikiran baru. Untuk masa depan baru, untuk kehidupan yang baru, untuk keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Ya. Orang kalau dengar terakhir begini suka sekali saudara. Yang ketiga,
Manusia baru adalah orang yang tidak memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, di ayatnya yang ke-27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara, jangan kasih kesempatan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Mar kadang-kadang orang ja kasih kesempatan saudara. Iyo to, ya bahkan mungkin to menyanyi lekang Pak Iblis mari masuk. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ingatkan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Jangan biarkan iblis berpijak di tanah hidup kita. Jangan biarkan iblis berpijak di tanah hati kita, saudara-saudara. Karena kalau dia coba injang, habis orang, saudara. Orang bisa hidup dalam kejatuhan. Orang bisa jatuh. Orang bisa menemui kebinasaan dalam kehidupan kita kalau orang kasih kesempatan iblis berpijak dalam orang hidup. Ya, jangan saudara, sekali lagi jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi orang harus melawan iblis. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ya, nyala iblis saudara ya. Jangan orang batamang dengan iblis saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa saudara? Di sini firman Tuhan ingatkan ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Buanglah dusta. Kalau orang buang dusta, orangnya nak kasih kesempatan Pak Iblis. Tapi kalau orang pandusta saudara-saudara, berarti orang kasih kesempatan Pak Iblis. Berarti orang masih manusia lama, belum manusia baru saudara-saudara. Buang dusta saudara, kalau so buang jangan ambil ulang. Ya. Sama dengan vas bunga kalau tong so buang di tempat sampah, jangan punggu ulang. Karena tidak ada ludah yang tong buang kontong jilat ulang saudara. Buang dusta, buang jauh-jauh saudara-saudara. Ya, jangan jadi orang pandusta, pamputar balik, pembohong saudara-saudara. Tapi firman Tuhan ingatkan, berkatalah benar satu dengan yang lain. Karena semua sama-sama anggota. Jangan putar balik saudara ya. Berkatalah benar, berkata jujur, jangan jadi orang pandusta. Saya selalu mengatakan jangan sampai karena tom putar balik pandusta, pamaleo saudara. Jangan sampai tom pemulu ini yang masuk surga. Ya, buang saudara. Ada suruh buang itu dusta. Ya, buang. Jangan ambil saudara. Kalau so tinggalkan dusta, jangan ulang badusta saudara. Jangan ambil ulang. Kalau so tinggalkan tu mantan, jangan ambil ulang saudara. Yoto, apalagi Anda sudah berkeluarga ya. Kalau so buang, jangan jilat ulang tu ludah. Bahkan dikatakan saudara, di ayatnya yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara yang diberkati Tuhan, siapa orang manusianya pernah marah? Ya, orang pasti pernah marah saudara-saudara. Pernah marah kepada seseorang. Tapi firman Tuhan ingatkan, jangan orang marah. Kong sampai berdosa saudara. Jangan sampai matahari terbenam, kontong masih marah-marah saudara. Dalam pengertian bahwa dalam kehidupan orang harus punya hati yang mau memaafkan, hati yang mau mengampuni. Kalau ada yang orang marah, jangan kong marah terus. Jangan kong matahari so
Timbul tenggelam, tong pemarahnya hilang-hilang saudara-saudara. Ya, orang harus punya kebesaran hati. Marah iya oke, tapi marah juga pak orang yang tepat saudara-saudara. Jangan marah A, DP tampias B. Minta aku tidak singgung pak A saudara-saudara. Ya ada orang begitu, marah di kiri marah di kiri. Ada marah gue di kiri dia pergi di kanan. Supaya kata batampias ke kiri saudara-saudara. Sehingga ini mengingatkan kita. Jangan sampai orang berdosa karena tompe kemarahan. Karena ada orang-orang yang cepat marah. Ya, ini boleh tak salah sadiki marah. Ini boleh tak sontong sadiki marah. Makanya Amsal bilang amarah menetap dalam dada orang bodoh. Makanya jangan jadi orang pangmarah saudara. Jangan jadi orang suka-suka marah-marah. Ya, tapilah jadilah orang yang pembaik saudara. Amin. Jangan mencuri. Aduh, jelas sekali di sini saudara dikatakan jangan mencuri. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi ia bekerja keras. Jangan mencuri saudara. Ya hati-hati nih pencuri ini ya. Pancuri orang pe istri, pancuri orang pe suami saudara. Ini pancuri ini kan karakter iblis, karakter setan saudara. Ini pancuri ini karakter iblis. Ya karena iblis bersifat apa? Hanya mencuri, membunuh dan membinasakan saudara. Kalau karakter anak Tuhan tidak demikian. Makanya kalau ada yang suka mencuri bertobat. Apalagi kon dia pelayan khusus yang suka mencuri. Ya ada jangan sampai saudara orang pelayan ya kong tukang ambe-ambe doi derma. Ya mencuri doi persembahan. Pura-pura tukar doi, tukar akang nang doi persembahan. Tukar akang dia yang hitung sendiri saudara. DP lasta dia hitung talebe. Tukar 100.000, dia hitung kamari 300.000. Masuk dalam tas. Bahaya saudara ya, bertobat. Bapak ibu saudara. Jangan orang pura-pura hitung doi nintau ketuknya na hitung betul. Dia hitung leo-leo saudara ya. Dia lihat kiri kanan ya, ada orang tak masuk dalam tas saudara. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Sehingga ini mengingatkan kita. Bekerja keras. Supaya orang boleh berbagi dengan orang lain. Amin saudara-saudara. Makanya jadi orang jangan punya mental-mental pengemis. Mental-mental pencuri. Tapi kita harus punya mental pekerja keras. Bekerja keras supaya kalau orang diberkati lejang telu koncudu doe karena orang so diberkati dengan tompe kerja keras depelasi tong seni mau berbagi dengan orang lain pebolotu orang Manado bilang jangan jadi orang pelit saudara, tapi kalau orang diberkati orang juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dikatakan jangan kasih kesempatan Pak Iblis, artinya apa? Jangan memakai perkataan-perkataan yang kotor. Kata-kata kotor. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu saudara-saudara. Ya, orang memakai kata-kata untuk membangun. Kata-kata memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan penguatan. Jangan orang pakai kata-kata kotor. Dari mulut ini keluar kata-kata kotor. Pel sustare mar. Tumulu doe pamomake. Makanya ada orang bilang dia pel sus pamomake. Karena apa? Karakter itu ada dalam orang pediri. Tapi orang harus meninggalkan itu. Jangan lagi menggunakan kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata hinaan, kata-kata fitnah. Jangan saudara-saudara. Tapi kita harus menggunakan kata-kata yang dapat membangun orang lain. Dapat memotivasi orang lain. Amin saudara-saudara. Dan dikatakan
Jangan beri kesempatan kepada iblis supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Makanya jangan suka ada di tempat yang membuat kita nyaman dengan dosa. Karena itu bisa mendukakan Roh Kudus Allah, saudara. Ya, tapi kita harus meninggalkan zona dosa yang membuat kita nyaman. Dan kita hidup menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ayat 31-32 bilang begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lagi-lagi Paulus bilang buang. Buang, saudara. Kalau so buang, so jangan ingat-ingat mau punggung ulang. Dan ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah, ya, bukan marah. Ramah, peramah bukan pemarah, saudara. Seorang terhadap yang lain. Hendaklah kamu penuh apa? Kasih mesra. Penuh kasih mesra. Sebagai suami istri penuh kasih mesra. Jangan kasih mesra dengan orang lain pe istri, orang lain pe suami. Mar dengan istri sendiri penuh amarah. Sadiki-sadiki bamarah, sadiki-sadiki banapsu, sadiki-sadiki darah tinggi. Mar kalau dengan orang lain pe istri, orang lain pe bini, odoh penuh kasih mesra sekali. Oh iyo ambejo. Oh meminta lemong ambejo. Mar kasihan kalau mai tua bilang, sayang ambil akan pilih, ambil sendiri Jo. Soalnya DP kasih mesra, saudara. Makanya ini mau ingatkan kepada kita, penuh kasih mesra. Ya, kasih mesra juga dengan sesama kita. Mar bukan dalam pengertian kasih mesra sama dengan suami istri, saudara-saudara, tidak. Oh, firman Tuhan bilang kok kasih mesra dengan orang lain. Kok habis itu letong cari tuh kesempatan itu for mau berkasih mesra dengan orang lain pepai tua. Bahaya, saudara-saudara. Dan saling mengampuni. Luar biasa di akhir pembacaan ini, saudara. Saling mengampuni. Akhir-akhir ini ada banyak orang-orang percaya tidak mau mengampuni. Berarti kita kalau tidak mau mengampuni, kita masih manusia lama. Kita belum menjadi manusia baru. Karena manusia baru ada orang yang mau mengampuni. Saudara, saya mau katakan, ampunilah jika ada orang yang menyakiti hatimu. Ampunilah jika ada orang yang mengecewakan engkau, membuat engkau putus asa. Ampuni, saudara, karena torang juga berdosa kepada Tuhan. Torang punya dosa yang besar, tapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Masa komang torang nih boleh saling mengampuni? Ada gesekan-gesekan yang terjadi, baik dalam persekutuan kolom, dalam persekutuan gereja. Ya, so baku-baku terek, so baku-baku feyem, saudara. Sonya baku-baku sadap, mau baku haga muka. Karena apa? Hati yang keras itu kedegilan hati. Nih mau ampuni. Sonya DP perasaan, saudara-saudara. Saya mau katakan, ya jangan toran cuma tahu rajin ba gereja. Mar satu orang bikin salah tonya ampuni. Omong kosong torampe persekutuan, saudara. Orang yang mengenal Kristus, dia akan tahu kalau Tuhan suka torang saling mengampuni. Makanya saudara, kalau ada torampe saudara, torampe kakak adik yang baking kesalahan, mari torang mengampuni, saudara. Mari torang lepaskan pengampunan. Kalau ada orang tua kita, anak-anak kita mengecewakan kita, mari kita mau lepaskan pengampunan, saudara-saudara. Makanya ayat terakhir bilang, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bayangkan, saudara, kalau Tuhan yang ampuni torang,
torang tidak akan terima keselamatan. Kalau Tuhan yang ampuni torang, torang tidak akan hidup dalam pembaharuan. Kalau Tuhan tidak ampuni torang, saudara, kita tidak akan menerima kasih karunia anugerah Tuhan, keselamatan secara cuma-cuma yang Tuhan berikan. Andaikan Tuhan tidak mengampuni kita, saudara-saudara, kita tidak akan menerima keselamatan kekal yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya kalau Tuhan boleh ampuni torang, seberat apapun dosa yang torang baking, sejahat apapun kita, kejahatan sebesar apapun, Tuhan Allah mengampuni kita. Masa koman torang orang Kristen ini boleh ampuni sesama torang? Saudara yang diberkati Tuhan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang bilang mari saling mengampuni. Mari torang punya hati yang mau mengampuni orang lain. Amin, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Manusia lama kita tinggalkan. Dan kita mau menjadi manusia-manusia baru. Hidup sebagai manusia baru. Saudara, mengakhiri khotbah saya ini saya mau katakan. Saya punya satu ilustrasi. Di mana seorang pelukis bernama Leonardo da Vinci. Saudara, dalam menyelesaikan mahakarya lukisan perjamuan terakhir, ternyata saudara-saudara, pelukis Leonardo da Vinci ini, dia sulit menemukan model untuk wajah para murid Yesus. Tetapi lebih sulit lagi, dia menemukan karakter wajah Yesus. Sehingga saudara-saudara, lama sekali, bertahun-tahun dia temukan. Akhirnya dia berjumpa dengan seorang yang bernama Petri Bendenelli. Saudara, orang ini dia temukan pas dengan wajah karakter Yesus. Sehingga dia melukis, saudara-saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lebih sulit lagi saudara, ketika dia mau menemukan karakter wajah seorang yang bernama Yudas. Sehingga saudara, bertahun-tahun juga sulit sekali dia cari orang DP muka karakter sama dengan Yudas. Dan kemudian saudara, satu saat dia juga berjumpa dengan orang yang punya karakter ini, karakter Yudas ini. Waktu dia sementara melukis, saudara-saudara, ini orang bilang begini, Pak Leonardo da Vinci. Dia bilang, Pak pelukis ini, so lupa Pak kita. Leonardo bilang, siapa kuat? Karena itu waktu lukis ya saudara, dia sangat senang menemukan sunyak banyak DP tanya-tanya saudara ya. Dia bilang, so lupa Pak kita. Ya. Kong dia bilang Pak Leonardo, kita ini dulu yang ngana lukis jadi karakter wajah Yesus. Kong sekarang kita ngana lukis jadi karakter wajah Yudas. Saudara, apa yang saya mau katakan firman Tuhan saat ini. Jangan torang, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, telah dibaharui dalam Tuhan, telah hidup baru. Dan torang mau lagi. Dan mau kembali pada kehidupan yang lama, menjadi manusia lama. Jangan torang sama dengan ini, pelukis ini saudara-saudara, ya, orang yang dilukis ini dari karakter mirip wajah Yesus jadi karakter mirip wajah Yudas. Dalam diri torang ada dua wajah, wajah Kristus dan wajah Yudas. Hati-hati saudara. Dalam waktu bersamaan, ya, torang bye-bye, torang kudus di gereja, padahal di luar torang kudis saudara, suci di tanpa ibadah, mar di luar torang ruci. Hati-hati saudara. Ya, kalau kita sudah meninggalkan manusia lama, berarti kita harus hidup menjadi manusia baru. Konsep manusia baru, pertama, mengenal Kristus. Kedua, hidup dalam pembaharuan, telah dibaharui dengan cara-cara berpikir, punya pikiran-pikiran yang baru. Dan yang ketiga saudara-saudara, jangan pernah kasih kesempatan kepada iblis, tapi kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk hidup menjadi orang-orang yang sudah dibaharui dalam pikiran-pikiran kami. Bahkan jangan biarkan kami memberi kesempatan kepada iblis untuk merusak kehidupan kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, biar firman ini memberkati kami semua. Tapi juga memberkati setiap orang yang menyaksikan video YouTube ini. Biarlah mereka boleh diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur dan bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak mungkin sehingga boleh memberkati banyak orang. Shalom, damai di hati, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.